Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mulai TKKM ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kalau misalnya berdasarkan kita bukti fisik sebelumnya, kalau di total itu 30 madrasah sudah yang sampai di sini, sampai di sini. Untuk kurikulum madrasah 13. Ada yang berkaitan. Kira-kira habis dah 13. Ada. Kalau misalnya ada ASK-nya ada Pak. Oh iya. Kan ini MA 13. Nah itu tadi. Jadi dia memang masih menggunakan ke-13-nya, kan kita usulkan dulu. Kalau diusulkan dulu di ada SK-nya. Kalau tidak ada SK berarti dia masih 13. Ya, jadi yang disimpulkan hanya min 2 dan Rodatul. Rodatul ada SK-nya lah Pak. Tadi mana adalah SK-nya? Adalah baik itu kurikulum merdeka atau K13 itu tidak masalah. Tapi kita masukkan ulang yang pernah mendengar di Demo sebelum terreset, yaitu oleh kita disertikan apa? Dikdaskan, iya betul. Nah itu, yang di situ sudah tahu yang diinginkannya adalah meaningful, joyful. Berarti pembelajaran yang menyenangkan. Nah itu tadi yang menyenangkan. Datang gagasan dari Pak Menteri Nazarudin tentang kurikulum untuk bahasa cinta. Jadi sebenarnya sama kalau di deepening itu adalah karakter lah, bukan? Pada sini itu begitu. Apa bedanya? Menurut ulun ya kalau sama aja, cuman karena cintanya di sini ada 5 panca cinta yang dikehendaki oleh Pak Menteri, otomatis itu religiusnya mungkin yang disimpulkan. Nah, sampai maksud ulun tuh, jadi ulun kada tolong yang 5 panca cintanya itu. Oh ini di sini ya Bu, ini di sini. Sama yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, bisa jam pertama ini kita membuat komitmen dulu begitu. Jadi setelahnya setelah menyampaikan, kenapa jadi umum harus menyampaikan yuk? Karena pada saat misal lulus sekolah dia, maaf, misalnya yang sudah sertifikasi nih, kata kan, itu lebihlah daripada yang honor biasa. Yang honor sertifikasi lebihlah daripada yang biasa. Di sertifikasi, guru sertifikasi paling tidak kan melihat mana Pak, pertanyaan kemudian silabus misalnya. Kalau K13 masih gunakan silabus, kemudian modul ajar atau FPP-nya mana? Nah, maksud bulan adalah di dalam situ pendekatan cintanya atau ada pembelajaran pendalamnya, belajar tentang kebetulan. Bagi tampilan yang implementasi kayak gimana? Ya. Bukan. Yang lain di folder itu kan ada beberapa buku Pak. Nah itu yang kemudian PPM, KBC, jadi pembelajaran mendalam untuk berbasis cinta. Nah mungkin kalau seperti ini Bapak Ibu untuk KPP, kenapa jadi belum mengumpulkan guruan yuk? Nah ini masuk di sini. Bagaimana caranya menghargai orang tua. Begitu juga dengan kita sebagai ibu. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan anak sebaik mungkin tanpa anak itu memandang kita sebagai teman, tetapi anak itu memandang kita sebagai orang tuanya. Adapun yang materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran yang kita harus isikan, bagaimana cara memasukkan kalimat-kalimat cinta itu seperti kalau berkaitan dengan pembelajaran IPA di dalam lingkungan, maka kita masukkan ayat-ayat tentang bagaimana cara kita materinya IPA, ada ayat yang berkaitan dengan itu dimasukkan kurikulum. Dekatnya kita dengan anak itu
batasnya kayak kita dengan orang tua, bukan kawan-kawan. Kasih sayang kita dengan anak tuh sayang orang kita tuh sama dengan sayang kepada orang tua, bukan turunannya. Kan beda tuh. Nah, konsep sayang dengan orang tua, sayang dengan kawan, beda. Jadi kan kalau di OMI yang ada mengikuti OMI kan kita ini semua mata pelajaran itu ada ayatnya. Nah, jadi itulah kenapa yuk di madrasah itu harus ada ayatnya. Matematika ada ayatnya, IPA ada ayatnya. Iya, dimasukkan ayat itu. Kalau di OMI matematika itu nanti ada ayat, ternyata artinya adalah tentang zakat. Kita hitungan zakat ayatnya di dalam matematika. Sekarang seperti itu Bu. Yang tadi semua ada matematika anak-anak itu. Jadi semua pelajaran umum itu juga ada pelajaran agamanya. Terlepas dari agama itu pasti sudah agama. Maksudnya yang umum ada agamanya. Ada lagi masukan itu ya Bapak, terus yang lain. Saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Madrasah Pak Lukman sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan ini Bu. Apakah ini benar yang dilakukan? Ya. Saya kan sebagai kesiswaan, saya pernah mengalami pengalaman DSS begini. Kami bercerita ya, anak ini kan katakanlah paling bandel yang kalian bandel. Nah, merokok iya, kemudian ya apalah yang lain yang artinya boleh kita kategorikan bandel. Kemudian si anak ini laporannya bahwa tadi terlihat bahwa guru di sekolah, tetapi setelah kita absen kita lihat ternyata anaknya tidak ada. Setelah kita tanya-tanya, ternyata anaknya di luar. Ada laporan kawannya bahwa anaknya itu di luar. Nah, apakah benar yang kami lakukan atau tidak? Disampaikan ke kawan-kawan bahwa tolong dicari, karena si anak itu biasanya posisinya di sini kalau jam segini, bahkan merokok itu pada saat itu. Kami keluar dari pagar sekolah, artinya kami sudah keluar lingkungan sekolah itu, keluar mencari. Ternyata anak itu kami jumpai. Nah, anak itu ya artinya merokok, tidak masuk sekolah, tapi sepengetahuan orang tuanya bahwa si anak itu turun masuk kita belajar di sekolah. Tetapi kenyataannya anak ini di luar daripada sekolah dan merokok. Nah, pertanyaan saya Bu, apakah benar kami lakukan itu mencari keluar? Karena setahu saya kan saya ini kan Pak bidang kesiswaan yang bertugas di MTS ini. Apakah benar kami sampai keluar sana mencari anak tersebut atau tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di lapangan yang tapi kan sekarang lain zamannya lah, zaman kayak Ibu Halimah tuh. Kalau dulu bila sudah tarik keluar anak udah kumpul guys. Nah itu masalahnya. Dahulu kan bukan zaman gadget wah ini, zaman gadget wah ini kan memang kekanak-kanaknya enggak lah. Nah sedikit manis sekarang. Memang beda anak zaman dulu zaman sekarang. Jadi kalau kita mengajarnya dulu, kita tahu ini zaman dulu. Jadi kita sesuaikan dengan. Maka ada siswa kita katakan ya, ini sudah di luar dari sekolah, kemudian katakan di jalan kita bertemu, ternyata ada yang merokok. Apa yang paling saya katakan dia menggunakan ini sudah di luar dari sekolah. Apa tindakan saya? Apakah saya menguruskan itu, atau saya cuma mencatat dalam hati, atau saya sampaikan besok saya panggil ke ruangan untuk kemudian saya seperti apa? Ini kejadiannya di luar sekolah. Anggaplah saya ini minuman keras, kemudian saya lihat gimana? Kembali lagi ke komitmen kita tuh nah pian pada sekolah lawan anak komitmen dulu timbul satu tertib atau misalnya pada saat pelajaran berlangsung siapa tahu yang pelajaran berlangsung anaknya ada yang bertanggung jawab dulu. Kalau sudah di situ tidak bisa mengatasi baru wali kelas. Setelah wali kelas tidak bisa kembali ke BK itu apabila ada BK-nya. Setelah itu baru yang dikomunikasikan kita
anak muda dia bilang cari itu maksudnya kenapa nanti ada, tapi sebenarnya tidak seperti itu juga lah Pak. Nah makanya itu anak itu belum cinta ilmu namanya, karena dia tuh tidak mau belajar. Nah itu memang harus kita ini sebenarnya kayak yang sekolah tuh kayak bengkel anak-anak lah kayak lakukan tadi. Kami membiasakan sebelum sekolah dia saling dulu lawan mama abahnya, lalu kesini saling pulang lawan ininya, lawan gurunya. Kita biasakan, tapi itu memang ada sebelumnya ada yang sampaikan lawan tua lah. Nah itu memang kita tuh perlu komunikasi, perlu sosialisasi dengan orang tua. Ya memang kayak itu Bu, karena kita ini sekolah madrasah itu adalah tim, ya kan? Timnya ada guru, ada stakeholder di dalam situ. Stakeholdernya itu termasuk orang tua. Jadi kan mungkin itu mendidik anak buah, tapi kalau orang tua kita kan tahu kan mungkin. Jadi memang harus sama. Jadi pembiasaan itu harus sama. Kita membiasakan ini sedang duha, karena ini sampai di rumah ada kebiasaan itu bagus Bu. Karena kebiasaan sholat duha ini menurut sama duha itu banyak. Kan banyak nih madrasah yang pakai sholat duha di awal ya lah pembelajaran. Bagus banget dari kebiasaan kita makan pakai duha. Jadi ini nyaman lancar doa. Jadi bagus tuh. Itu sampai di rumah misalnya kan di libur misalnya lah minggu. Nah biasanya dia sholat doa sampai jam berapa doa. Nah itu sudah bagus. Ini memang ada banyak alasan orang kadang-kadang alasan guru atau kayak apa Bu, tapi boleh di rumah harus sembahyang dua aja karena mama abahnya harus sembahyang bisa, ada semuanya sama sesuai dengan kehendak kita. Nah jadi itu paling kadang kan kita sudah menyampaikan ke orang tua, paling kadang bapak ibu bapak ibunya dokternya harus menyampaikan kalau misalnya kita atau berhalangan anaknya, jangan berhalangan anaknya harus sembahyang atau misalnya datang Ramadan kalau puasa mama yang berhalangan kan tetap kalau anaknya makan dia dapat anaknya puasa kayak itu. Jadi kan ada komitmen antara kita dan orang tua supaya mendidik anak sidir ya kita perlu waktu sama anak-anak itu ada itu soalnya karena tadi ada kasih sayang di dalamnya. Nah kayak itu jadi sama juga perubahan karakter anak. Sebenarnya apa ada juga yang kita pernah sama orang ke bibliotek itu gue ada sampai untung ada itu habis dia sama ini juga gimana kalau tuntas belum tuntas kita kembali lagi kita pun tidak seperti dulu lagi harus mengejar nanti sampai berkumpul misalnya ada jadi ini aja bagaimana sampai kaki pun bagaimana dan kalau seperti ini ulun kalau mau yang satu arah aja komunitas satu arah namanya dulu lagi mau ada suara di sini silakan bila ada yang ada unek-unek ada kisah apa di madrasah silakan sampaikan di sini kita bebas karena pengawas itu bukan tempat kadang-kadang tempat perhatiannya juga oleh kepala madrasah oleh guru kadang pakai sampo ada pilih atau ada kita beberapa guru yang ke kantor biasanya. Jadi silakan kalau misalnya ada apa jangan takut sama kepala madrasahnya bulan. Ya silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kesempatannya. Yang belum tanyakan tentang KMA yang baru di kelas 6 MI itu ada membaca mata pelajaran pilihan atau wajib itu artificial intelligence itu. Sama-sama belajar juga dulu kalau misalnya nanti ya ada kesulitan bisa jadi WA bawahnya lah. Nah jadi lu sambil belajar juga di rumah. Karena ini hanya benar belum ada sebulan kan belum tutup di November. Kalinya itu tanggal berapa semalam itu kan dalam minggu ini aja dalam minggu ini seminggu 2 minggu ini aja. Nah mungkin itu dulu nanti kita sambil membaca juga. Ada lagi lah yang berkaitan dengan apa? Tapi tolong modul acaranya sudah berubah nanti di 2026.
ini anggaplah sudah selesai. Kan ini mau asas kok. Bulan depan kan sudah kita asas mana? Otomatis. Ayo semester ya loh. Nah di Desember kan awal sudah mulai. Alia tanggal berapa mulai? Bu. Alia kapan? Asasnya. Asesmennya kapan? Nah. Tanggal 1 Desember juga. Tanggal 1. Min 2? Tanggal 1 juga. Kita tanggal 20 berapa kok? Nah, gitu. Yang penting jeda antara kita ujian lawan pejabat itu pas. Kalau misalnya ada media atau apa, ada prakteknya silahkan di dalam 1 sampai tanggal itu. Ada lagi ibu? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, karena tadi sudah dijelaskan bahwa tahun 2026 diusahakan untuk bisa menggunakan kurikulum berbasis digital. Artinya Bu, kita harus menggunakan kurikulum berbasis digital atau boleh menggunakan kurikulum merdeka, tetapi di dalamnya diterapkan itu. Iya, karena seperti ini Bu, kurikulum dengan pendekatan itu kan berbeda sejatinya. Walaupun sudah kita menerapkan kurikulum, artinya kita sudah membuat pedoman. Tetapi apabila pendekatan kan kita hanya bisa, maksudnya kita boleh membuat itu sebagai sudut pandang atau cara kerja kita. Artinya kurikulum merdeka pun bisa dimasuki itu yang berbasis cinta. Nah, maksud saya kita diharuskan ke kurikulum berbasis cinta atau kurikulum yang kita gunakan saja di sekolah namun diisi itu. Iya betul. Kurikulumnya ada diisi ini. Iya. Jadi makanya boleh tadi kerja Bapak Ibu yang modul aja atau yang sampai kerja. Ada yang menanyakan Bu, adakah RPK modul yang bagus ada? Tidak ada yang bagus. Betul semua punya pilihan. Cuman yang belum lihat nanti apakah ada pendekatan pidana di dalam itu. Yang lima itu mana? Jawabannya harus ada. Yang sebenarnya kalau misalnya agama sih nyaman aja di situ kan, kalau misalnya kayak hadis ayatnya apa tentang apa misalnya tentang ayat kan ada sudah cinta. Nah boleh juga ditambah cinta kepada Allah dan Rasul. Makanya dia bisa kalau cinta bisa 2 sampai 3 sampai 4 kan? Boleh. Tapi jangan cedera. Sebutin aja paling ada. Kurikulum modul aja yang ada, RPP yang ada, masukkan pendekatan itu. Dan juga PM tadi, pendekatan dalamnya kan juga harus ada. Sama aja sebenarnya akhirnya. Makanya kita dalam memberikan materi itu apabila kita tidak berhasil pimpinan, kita berpikir pulang media apa itu yang supaya anak itu ngerti. Atau kita pikir pulang metode apa yang akan pakai supaya anak itu mengerti. Apakah kalau aku menyampaikan kita debat ngerti anak harus ada kawan sejawatnya jadi tutor apa kan ada tuh tutor kawan sejawatnya sebaya boleh seperti itu kawannya yang lebih daripada yang ini khususnya untuk matematika biasanya matematika sulit anak memahami. Nah, cari lihat kawannya yang lebih memahami daripada yang tidak paham. Kita bawa itu nah dipanggil atau kita kelompokkan, kita bikin kelompok atau diskusi atau apa, atau kita bikin tim di kecil buktinya dia menyampaikan apa yang misalnya dia mungkin lebih paham, lebih menangkap daripada yang lain. Sebentar dia apa tidak apa seperti itu, karena kita harus punya 1001 cara sebagai guru itu untuk mengatasi anak-anak kita supaya dia bisa menangkap apa yang kita sampaikan, bisa mengerti maksudnya. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi begini Bu, yang masih saya ngambang Ibu, mungkin ada beberapa guru di sini yang masih ngambang terkait kurikulum. Bahkan saya Bu, jujur saja dari kurikulum 2013 Merdeka 13 revisi sampai yang deep learning saya masih ngambang karena begini. Untuk yang mulai dari kurikulum Merdeka saja Bu, dari kurikulum Merdeka kan sudah diterapkan juga mata pelajaran terintegrasi. Artinya sama dengan deep learning dan kurikulum berbasis cinta yang kita juga harus menerapkan mata pelajaran terintegrasi baik di dalam kelas ataupun proyek.
maksud saya seperti ini Bu, kalau di dalam kurikulum merdeka itu ada terintegrasi, kemudian di dalam kasih cinta juga terintegrasi, lalu bagaimana kita bisa mengukur keefektivitasannya dan bagaimana kita bisa menilai kenapa kalau dari kurikulum merdeka saja ada, kenapa harus ada kurikulum berbasis cinta? Mungkin letaknya di kasih sayang, ya seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana kita mengukur itu Bu? Kan maksud saya sama-sama terintegrasi, karena kita sejauh ini belum ada sosialisasi sama sekali tentang deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Baru hari ini kita ada sosialisasi seperti itu. Makanya saya ngambang sekali Bu, gimana itu deep learning, bagaimana kurikulum berbasis cinta. Kalau deep learning itu kan sama aja tangan itu bukan salah tujuan yang diinginkan. Coba buka PM. Pak Ridwan, lain PM ada tulisannya PM. Iya di PM. Terus ke bawah. Sama, itu sama dengan KBC interkultur, kultur dan ekstrakultur. Terus ke bawah. Menurut lurus setelah baca-baca, terus lagi ke bawah, itu kedekatan. Ulun lihat bulan untuk PM KBC itu analisis. Cuman bedanya kayak ini, karena mungkin gagasan Pak Menteri itu lebih religius dan saya seperti menghendaki. Karena di madrasah itu pun tidak ada hukum. Kalau di learning kan semuanya, entah itu dikdaspen ataupun kita memakai dua Bu. Nah kemudian untuk KBC kita hijack. Nah berarti kan mungkin paham maksudnya. Untuk KBC kita ajar, tapi kita yang agama ajar. Jadi lebih mau menimbulkan religiusnya di kita, jangan sama di orang. Karakter itu kita mau jadi lebih religiusnya di kita, bukan di orang. Nah karakternya itu yang lebih santun, lebih beradab, lawan gurunya kan coba deh dicinta. Kalau misalnya kita kepada Allah, nanti dia lebih meningkatkan ibadahnya. Kemudian di Rasul, nanti dia lebih meneladani setiap Rasul itu seperti apa. Nah, lebih jujur, karena besar ini orang kita. Lebih seperti apa kan itu sifat Rasul. Kemudian cinta ilmu itu kan berarti dia mau menuntut ilmu ke sekolah itu cinta ilmu sudah namanya. Tidak malas ke sekolah. Jadi maksudnya itu apa dia? Apabila dia cinta ilmu terhadap kisahnya yang ujar Palungan tadi, kalau ini ada tuh dia dibeli, dia kami ke sekolah di rumah. Dijemput karena kan orang tua itu pun kalau dipanggil kan karena mau masak air kalau dipanggil. Nah itu cinta ilmu sudah di dalam situ. Dia mau terus sekolah jadi ke dalamnya. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu itu adalah KMA 1503/2025. Di situ yang perubahan kurikulumnya. Karena di situ yang nantinya menjadi dokumen 1. Di situ ada di bab 3, tadi kalau bab 3. Nah di bab 3 itu, di situ pembagian jam. Bapak Ibu, di situ ada pembagian jam. Ini PR-nya untuk warga kurikulum. Jadi setelah di sini, kalau dia sudah kembali ke madrasah masing-masing, adakan rapat dulu kepala madrasahnya, kemudian bikin tim. Ini K13 sudah untuk itu Bu, K13 tetap memakai ini juga. Dia tetap K13 tapi dipakai juga ini. Nanti kita di dalam ini, di dalam bikin modul aja sistemnya terkata itu juga. Kemudian tetap ada di ini bab 3 terus sampai ke bawah bab 3. Nah itu kan ada. Jadi kalau fase sama, kalau di KM kita fase CED lah, kita fase D lah, ya lah yang dikolom oleh KS D loh. Nah bahasanya kalau misalnya di RI kan ABC ya terus sama tetap sama. Cuman makanya kita pelajari kembali Mas Bro. Jadi kalau nanti dengan kita rapat, kita bikin tim yang biasanya di dalam dokumen 1 itu ada tim pengembang
berkemerdekaan. Nah, kalau biasanya lah kalau di dalam UN. Nah, di sini kita bikin tim kurikulum berbasis cinta. Isinya tidak semua. Jadi bikin itu. Kemudian dan lain-lainnya, namun bahkan sudah ada. Paling tidak di 2026 itu sudah ada. Sebenarnya kalau itu kan di awal itu sudah ada, cuman karena mungkin tidak tersosialisasikan. Walaupun misalnya ini belum lihat gimana buat. Nah, pasti ada juga yang ada sosial media modul aja ke APT yang berbau cinta. Oh, saya nggak bisa. Kalau makanya ada data. Nah, kemarin itu sudah di Lomta sudah juga. Kebetulan karena ulun itu PKKM Bujaya, jadi ulun sekalian melihat karena kalau di PKKM itu kan RPP untuk gurunya juga ada dicari. Nah, ketumpuk itu RPP oleh di gurunya, jadi ujian satu tidak ada. Dan masuk belum merdeka asli. Nah, tidak ada pembelajaran mendalamnya, tidak ada. Tapi belum dimasukkan semua. Padahal pembelajaran mendalam itu kan lebih sudah setahun yang berjalan. Sebelumnya itu sudah terdahulu malah daripada KBC. KBC kan yang baru-baru ada. Karena pas terjadi Pak Menteri menginginkan ada cinta di dalam sekolah, di dalam madrasah. Maksudnya itu bukan cinta apa bulan cinta antara kita dan anak kita itu. Anak orang ini anak kita, anak di dalam situ adalah anak kita. Seberapa tumbuhnya salahnya yang kayak yang menyayangi, sama kayak apa yang mungkin kita memberi hubungan misalnya, atau apalagi sampai menyakiti anak kita kalau sebenarnya seperti itu. Jadi di dalam RPT atau modul ajarkan sisipkanlah ini tarik atas. Nah tuh. DPL 1 sampai 8-nya itu ada berapa yang dimensi profil lulusannya, ada berapa di situ. Kemudian topik Pancasila cinta di dalam materi di atas, judul di atas tuh ini cocoknya masuknya ke mana dalam topik cintanya. Kalau misalnya ini dia bisa dia semua jadi nyaman itu kita berapa bulan kita melihat materi. Nah itu cinta kepada lingkungan bisa. Cinta pada Allah dan Rasul bisa. Hanya satu topik cinta, bisa 2, bisa 3. Tapi jangan beda. Paling tidak 1. Kalau misal di dalam bahasa Indonesia, kenapa dia meletakkan cinta Allah dan Rasul? Coba lihat materi di bahasa Indonesia-nya itu. Ada literasi membaca, ada literasi melihat. Makanya kalau yang sudah kan kita harus menggunakan IT ini. IT, apalagi misalnya sampai insya Allah mudah-mudahan sampai ke wadah kita semuaan pendidikan dibagi. Nah, itu kan berusaha pakai itu terus medianya itu visual tuh, ada visual, ada lihat, kemudian literasinya membaca atau misalnya berpuisi atau apapun itu adalah kita yang 5 ada kita Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya dulu menyatakan itu karena yang membuat kita melihat kan Allah jua, bisa membaca kita juga Allah jua. Jadi semuanya kemampuan kita itu dari Allah. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya Menteri Agama itu membawa kita supaya lebih religius, lebih ingat bahwa segala sesuatunya itu dari Allah. Cinta. Jadi kalau misalnya yang biasa mengikuti khususnya kepala madrasah yang teologi apa yang setiap hari Kamis disampaikan. Sini itu lebih ke mahabbah cinta. Nah, kita kepada Allah. Makanya di sini dalam segala sesuatu kita harus ikhlas kasih sayang. Apabila kita kasih sayang itu ada di kita, ada di dalam